Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada bulan suci Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Kapan turunnya Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut sendiri dalam Al-Quran, surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Atau dalam ayat yang lain pada surah Ad-Dukhan ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkatan. Kapan itu malam Qadar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberi petunjuk dengan pasti, tapi beliau memberikan atau menyuruh kita semua untuk mencari malam Qadar itu pada 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah malam Qadar itu pada 10 malam yang terakhir. Atau beliau juga mengatakan pada hadis Bukhari juga, Rasulullah SAW mengatakan, taharraw lailatul qadr fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Qadar itu pada 10 malam yang ganjil terakhir pada bulan suci Ramadan. Nah, jadi turunnya Al-Quran pada malam Qadar berarti pada 10 malam yang terakhir, 21 sampai 30. Tetapi di kita, orang-orang Indonesia, kita memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu, bukan pada 10 malam terakhir, tapi pada 17 Ramadan. 17 Ramadan itu belum masuk 10 malam terakhir. 17 Ramadan itu masih separuh atau sepertiga yang kedua. Masih di awal-awal separuh kedua. Belum masuk pada malam-malam Qadar yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, bagaimana kita menjelaskan ini? Apakah salah orang-orang Indonesia memperingati nuzul Quran pada 17 Ramadan? Dan bukan cuma di Indonesia, tapi di berbagai negara. Di Mesir juga diperingati nuzul Quran pada 17 Ramadan. Apakah salah? Penjelasan soal ini dapat kita temukan pada hadis riwayat Baihaqi, Nasa'i, Ibnu Majah, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, salah seorang ulama sahabat, beliau berpendapat bahwa Al-Quran itu mengalami 2 kali proses turun. Pertama, turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauhil Mahfuz ke satu tempat di langit yang disebut dengan Baitul Izzah. Jadi Al-Quran mengalami proses turun ke Baitul Izzah pertama kali, dan itu keseluruhan 30 juz. Jadi 30 juz turun secara langsung. Ini turun, prosesnya terjadi pada malam Qadar. Dan ini yang dimaksud dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yaitu turunnya Al-Quran sekaligus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Baitul Izzah di langit dunia. Lalu turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap sesuai dengan kejadian, pertanyaan. Sedikit demi sedikit, berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Turunnya pertama kali, yaitu 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, itu oleh ulama disebut terjadi pada 17 Ramadan, tahun ke-13 sebelum hijrah Rasulullah SAW, ketika beliau berusia 40 tahun di Gua Hira. Jadi yang diperingati oleh orang-orang kita di Indonesia, oleh para ulama di berbagai negara hari ini, adalah proses turunnya ayat pertama dari Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq, 5 ayat dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita peringati dengan nuzul Quran. Para ulama mengatakan bahwa menggambarkan proses turunnya Al-Quran itu, Al-Quran menggunakan minimal 2 redaksi kata. Al-Quran menggunakan kata anzala atau menggunakan kata nazzala. Semua ayat yang dimana Al-Quran menjelaskan proses turunnya Al-Quran menggunakan kata anzala, itu berarti dia turun sekaligus. Dan semua ayat yang mengatakan atau menggunakan redaksi kata nazzala, berarti Al-Quran sedang menjelaskan proses turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, turunnya Al-Quran sekaligus menggunakan kata anzala, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Baitul Izzah. Lalu ayat-ayat yang menggunakan kata nazzala
nazzalna 'alaikal kitab dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa turun dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur. Jadi tidak salah kita peringati 17 Ramadan sebagai nuzulul Quran. Terima kasih. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.